Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang SAKEP, yaitu Standar Akuntansi Entitas Privat. Tujuan dari pembelajarannya yaitu menyeragamkan laporan keuangan, membuat laporan relevan dan andal, mempermudah penyusun atau auditor, yang terakhir mempermudah pengguna membandingkan laporan antar entitas. Kerangka standar pelaporan keuangan di Indonesia. Yang pertama yaitu KSKPI sebagai kerangka umum. Yang kedua ISK 35 untuk entitas non-laba. Yang ketiga standar akuntansi syariah. Digunakan bersama PSAK, SAKEP, dan EMKM. Yang ketiga, standar akuntansi pemerintah atau SAP berbasis akrual. Dan yang terakhir, nomenklatur PSAK mengikuti IFRS atau IAS. Pengguna SAKEP. Yang pertama, entitas dengan akuntabilitas publik dapat memakai SAKEP jika diizinkan regulator. Kedua, entitas yang sebelumnya memakai standar lebih kompleks tidak dibolehkan turun ke SAKEP. Pada slide ini dijelaskan ketentuan mengenai entitas privat yang merupakan entitas anak. Entitas anak yang induknya menggunakan SAK atau termasuk dalam kelompok konsolidasi berbasis SAK tetap diperbolehkan menggunakan SAK entitas private atau SAKEP yang disebut SAKEP untuk menyusun laporan kenangan tersendiri selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam paragraf 1.2 dan 1.5a. Namun, jika dalam laporan keuangan disebutkan bahwa entitas mengikuti atau patuh pada SAKEP, maka laporan tersebut wajib memenuhi seluruh ketentuan SAKEP, tidak boleh hanya sebagian. Sebagai contoh, PT Kamboja merupakan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik dan menyusun laporan keuangan konsolidasi menggunakan PSAK. Anak perusahaannya, yaitu PT Kenanga, tidak memiliki akuntabilitas publik. Oleh karena itu, saat menyusun laporan keuangan tersendiri, PT Kenanga diperbolehkan menggunakan SAKEP. Namun ketika laporan PT Kenanga dikonsolidasikan ke dalam laporan PT Kamboja, maka laporan tersebut harus disesuaikan dengan PSAK. Nah, sebaliknya PT Lau merupakan perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Tetapi anak perusahaannya, PT Merbabu, justru memiliki akuntabilitas publik. Karena PT Merbabu ini memiliki akuntabilitas publik, maka laporan keuangannya wajib disusun menggunakan PSAK. Akibatnya, saat PT Lau menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan tersebut juga harus menggunakan PSAK dan tidak boleh menggunakan atau disesuaikan dengan SAKEP. Konsep dan prinsip pervasif. 1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama ada keterpahaman, yang kedua relevansi dan materialitas, yang ketiga ada keandalan, yang keempat substansi mengungguli bentuk, yang kelima prudensi, yang keenam kelengkapan, yang ketujuh keterbandingan, yang kedelapan ketepatan waktu, dan yang terakhir keseimbangan manfaat versus biaya. Selanjutnya ada konsep biaya atau usaha berlebihan. Yang pertama ada bila penerapan standar membutuhkan biaya atau usaha berlebihan dibanding manfaatnya. Yang kedua hanya boleh digunakan pada ketentuan tertentu. Yang ketiga dinilai saat pengakuan awal. Dan yang terakhir jika digunakan wajib diungkapkan. Konsep dan prinsip pervasif 2. Yang pertama ada posisi keuangan, yaitu aset, sumber daya yang dikendalikan oleh entitas. Yang kedua liabilitas, kewajiban masa kini entitas yang ditimbulkan dari peristiwa atau kegiatan masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas, hak residual atas aset entitas. Selanjutnya ada kinerja. Yang pertama ada penghasilan, yang kedua beban dan kerugian, yang ketiga total penghasilan komprehensif dan laba rugi.
Selanjutnya ada prinsip lainnya. Yang pertama ada pengakuan, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga saling hapus atau offsetting. Selanjutnya, bab 3, penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang pertama, itu ada tanggung jawab laporan keuangan, manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Penyajian wajar, laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Mempresentasikan dampak transaksi sesuai pengakuan dalam konsep persuasif dan penerapan standar. Kepatuhan terhadap SAKEP. Pernyataan secara eksplisit kepatuhan dalam catatan atas laporan keuangan. Kelangsungan usaha. Penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha tidak bermaksud melikuidasi. Penyajian laporan keuangan yang kedua, itu ada frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap secara tahunan. Ketika periode pelaporan berubah, harus diungkapkan. Konsistensi penyajian. Mempertahankan penyajian dan klasifikasi dari satu periode ke periode berikutnya. Jika terjadi perubahan signifikan atau operasi penyajian dan klasifikasi dapat berubah mengikuti bab 10. Informasi komparatif. Komparatif periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan pada tahun berjalan. Komparatif informasi naratif dan deskriptif. Jika materialitas dan agregasi menyajikan tersendiri setiap kelas item serupa yang material. Penyajian laporan keuangan yang ketiga, itu ada komponen laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, 1 atau 2 laporan perubahan ekuitas atau laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, metode langsung atau tidak langsung, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang keempat, itu ada identifikasi laporan keuangan. Nama entitas pelapor, laporan keuangan mencakup entitas individual atau suatu kelompok entitas. Tanggal akhir periode pelaporan dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mata uang penyajian sesuai bab 30, penjabaran valuta asing, dan penyajian informasi yang tidak disyaratkan oleh standar ini. Standar tidak mengatur informasi segmen, laba per saham, dan laporan keuangan intern. Entitas yang membuat pengungkapan mendeskripsikan dasar penyusunan dan penyajian informasi tersebut. Selanjutnya, bab 4, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang pertama, itu ada kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, aset keuangan, tidak termasuk jumlah yang disajikan, persediaan, aset tetap, properti investasi yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi, depresiasi, dan akumulasi penurunan nilai. Properti investasi yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi, aset tak berwujud, aset biologis yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai, investasi pada entitas asosiasi, investasi pada pengendalian bersama, utang usaha dan utang lainnya, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan selalu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Provisi, kepentingan non pengendali disajikan sebagai bagian ekuitas secara terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laporan posisi keuangan yang kedua, itu ada pembedaan aset lancar dan non-lancar, serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Aset lancar, jika direalisasikan, dijual, digunakan dalam siklus operasi normal entitas atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Standar tidak mengatur urutan format item dalam laporan keuangan. Pertimbangan menentukan perlunya tambahan penyajian, jumlah sifat, likuiditas, dan fungsi waktu. Informasi disajikan pada baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Subklasifikasi pos. Aset tetap, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, dikuasai untuk dijual dalam proses perlengkapan,
utang usaha dan utang lainnya, provisi imbalan kerja dan provisi lainnya, kelas ekuitas. Laporan posisi keuangan yang ketiga, itu ada pengungkapan kelas modal saham, jumlah modal dasar, modal diterbitkan, nilai normal, rekonsiliasi jumlah saham awal dan akhir, hak keistimewaan pembatasan, saham yang dimiliki oleh entitas atau entitas anak atau asosiasi, saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi, entitas tanpa modal saham. Informasi yang ekuivalen terkait komponen modal, pengungkapan jika terdapat perjanjian penjualan mengikat untuk pelepasan besar atas aset atau kelompok aset, deskripsi aset atau kelompok aset dan liabilitas, deskripsi atas fakta dan keadaan penjualan atau rencana penjualan, jumlah tercatat, aset atau kelompok aset atau liabilitas. Implikasi penerapan SAKEP. Perubahan nama LK, laporan posisi keuangan menggantikan nama neraca. Identifikasi tambahan komponen dalam laporan keuangan. Jika entitas memiliki aset biologis, maka aset tersebut harus disajikan dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025. Perubahan aset biologis selama tahun 2024 dan 2025 akan tercermin dalam laporan laba rugi dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terdapat aset atau liabilitas, pajak tangguhan juga akan diakui dan disajikan dalam laporan keuangan. Di laporan penghasilan komprehensif dan laba rugi, penyajian total penghasilan komprehensifnya ada dua, yaitu satu, laporan keuangan dan menggunakan dua laporan, yaitu laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif. Ada 4 jenis penghasilan komprehensif lain yang diakui, yaitu yang pertama, ada keuntungan atau kerugian penjabaran laporan keuangan dari unit luar negeri, yang kedua, ada keuntungan atau kerugian aktuaria, ketiga, keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai, yang terakhir ada keuntungan atau kerugian dari perubahan surplus revaluasi aset tetap. Di laporan penghasilan komprehensif dan laba rugi ada pendapatan, biaya keuangan, laporan laba rugi dan investasi, beban pajak, tidak termasuk pajak yang dialokasikan, operasi dihentikan, laba rugi, item penghasilan komprehensif lain, penghasilan komprehensif lain dan entitas asosiasi dan pengendalian bersama dengan metode ekuitas, dan terakhir ada total penghasilan komprehensif. Syarat penyajian dari laporan penghasilan komprehensif dan laba rugi ada yang pertama, koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi disajikan sebagai penyesuaian retrospektif periode sebelumnya. Yang kedua, pos luar biasa tidak boleh disajikan, dan yang terakhir, pos judul subtotal tambahan. Selanjutnya di laporan perubahan ekuitas menyajikan yang pertama adalah laba rugi entitas untuk periode pelaporan, kedua penghasilan komprehensif lain untuk satu periode, dan yang ketiga ada dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut. 4. Jumlah investasi dari dividen dan distribusi lain kepada pemilik dalam kapasitas yang sebagai pemilik selama periode tersebut. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan tentang yang pertama ada total penghasilan komprehensif atribusi kepada pemilik entitas, induk dan kepentingan pengendali, kedua komponen ekuitas dampak dari penerapan dan penyajian retrospektif, ketiga setiap komponen ekuitas rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir, serta perubahan dari laba rugi pengaturan komprehensif lain dividen saham treasure. Informasi yang disajikan di dalam laporan perubahan ekuitas itu ada yang pertama saldo laba pada awal periode pelaporan, yang kedua dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, dan yang ketiga penyajian kembali saldo laba untuk koreksi kesalahan periode sebelumnya, keempat penyajian kembali saldo laba untuk perubahan kebijakan akuntansi, dan yang terakhir ada saldo laba pada akhir periode pelaporan. Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas untuk periode pelaporan serta menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi menyajikan arus kas masuk dan keluar dari kegiatan utama perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi menyajikan arus kas masuk dan keluar dari kegiatan investasi seperti penjualan atau pembelian aset entitas. Arus kas dari aktivitas pendanaan menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari perubahan ekuitas dan pinjaman entitas. Metode pelaporan arus kas ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.
Catatan atas laporan keuangan menyajikan tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, serta menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk pemahaman terhadap laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi umum mengenai entitas, kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian dan penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan, serta informasi tambahan yang relevan untuk membantu pengguna memahami laporan keuangan secara lengkap. Sekian presentasi dari kami ucapkan